Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali materi kita selanjutnya, yaitu tentang tambah data. Jadi sebelumnya kita sudah membuat sebuah laporan dengan list, kemudian juga di detail ya, detail seperti video sebelumnya. Maka sekarang kita akan membuat di bawah list ini, akan kita buat tombol tambah data produk. Oke, baik, kita langsung saja ke Anda buka indexblade.php. Ini adalah halaman indeks dengan tampilan seperti ini. Kemudian di bawah H1, Anda tambahkan tombol untuk membuat tambah data. Nah, di sini saya menggunakan Ahref sebagai link, kemudian linknya kita buat ke laporan create. Nah, di sini ada laporan create. Ini adalah alamat link ketika tombol ini nanti dipencet. Kemudian kelasnya seperti biasa, kelasnya kita buat tombol dan btn primary, kemudian tutup. Dan di sini kita kasih beri nama tombolnya tambah data produk. Nah, seperti itu, kita simpan, kita lihat tampilannya. Oke, jadi. Nah, ini sepertinya kurang ada spasi, kita tambahkan dia margin top atas bawah ya. Margin top atas bawah itu dengan menambah kelasnya dengan MY-3. Kita tes. Oke, nah ini sudah ada spasi dan ini tombolnya sudah aktif. Nah, create ini adalah untuk menampilkan form tambah data pada. Kemudian setelah itu kita akan membuat rute-nya kemana mau kita arahkan, karena ini kan belum kita tambahkan di rute, maka kita tambahkan di rute, yaitu pada file web.php. Nah, ini kita copy saja, kita duplikat, shift alt panah bawah, kemudian yang ini kita ganti dengan create. Nah, seperti itu. Ini adalah create. Ketika nanti ada yang mengakses halaman dengan metode get dengan laporan dengan alamat ini, laporan create, maka arahkan ke laporan kontrol dengan metode adalah create. Nah, di sini kita buat metodenya adalah create. Nah, lalu setelah itu kita akan menuju ke laporan controller, karena ini kan menuju laporan controller. Kita menuju laporan controller. Nah, di situ kan sudah ada tersedia metode create. Ada metode create. Nah, di sini dia. Nah, metode create ini untuk apa? Gunanya adalah katanya show the form for creating a new resource. Jadi ini katanya untuk form tambah data. Sedangkan store, ini ada store a newly create resource in storage. Nah, jadi store ini untuk mengolah data dan menyimpan ke storage. Dalam hari ini storage adalah database. Oke, kita coba dulu return
Untuk mencobanya Anda bisa menambahkan di sini return seperti biasa adalah create tambah. Coba kita tes dulu. Return create tambah. Nah, kita bisa mencobanya. Ini sudah, kemudian klik tombol 404 not found. Kenapa ini not found? Oke, kita lihat di web. Nah, ini dia menganggap bahwa bahwa akan salah alamat. Jadi dia akan menambah mengakses yang baris yang ini dengan ID primary key-nya adalah create. Oleh karena ini akan kita geser ke atas, alt atas. Nah, di situ ya, dia taruh di atasnya. Kita akan mencoba. Oke. Nah, ya kan, create tambah, berarti dia tidak salah alamat lagi. Oke, baik. Lalu kemudian kita akan mencoba menampilkan di view. Nah, setelah itu di controller, berarti ini kan sudah sukses, maka kita akan menampilkannya pada view. Oke, berarti ini adalah return view dengan nama kemarin adalah produk dengan nama file adalah create.blade.php. Nah, seperti itu. Ini produk, foldernya produk, nama filenya adalah create. Kita tes lagi. Oke, ini not found karena memang belum kita buat. Oleh karena itu kita akan membuat halaman create atau form tambah datanya. Kita akan menuju show. Mana file show? Kita duplikat saja file show di view. Oke, view resource view. Nah, di sini ada resource, kemudian di situ ada show.blade. Nah, ini akan kita save as saja, pilih file, kemudian save as, kita buat dengan nama create.blade.php, save. Nah, ini sudah jadi halaman create. Kemudian detailnya kita buat di sini adalah tambah data produk. Kemudian di sini juga sama, tambah data produk. Nah, cut-nya kita hapus dulu. Ini adalah cut, kita hapus, kita ganti dengan kita ganti dengan form group. Kita cari dulu biasa di get bootstrap. Kita kembali ke bootstrap documentationnya, di situ kita ketik aja form group. Kita form, kemudian di situ ada form group. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini, form group. Kita copy saja, copy, kemudian simpan di sini, save. Iya. Nah, ini action. Kita buat metodenya adalah post, boleh huruf kecil ataupun besar, sama saja. Kemudian actionnya kita buat dulu, actionnya laporan create. Nah, kita buat seperti itu dulu ya, laporan create. Nanti akan kita rubah laporan create.
Kemudian yang di sini apa-apa saja item-item yang akan ditampilkan, ada nama. Kita lihat dulu database file yang ada. Localhost, phpMyAdmin, dbtoko, kemudian products, berarti nama, harga, dan stok. Berarti ada 3 item yang akan kita buat form inputnya. Nah, ini for-nya ini kita ganti dengan nama, kemudian tipenya teks, form control, ID-nya nama, kemudian placeholder kita buat aja, masukkan nama. Nah, ini ID ini sebetulnya akan menghubungkan ke for ya. For nama berarti ID juga harus nama. Ini kita hapus. Oke. Simpan dulu. Nah, kemudian ini akan kita duplikat. Yang ini. Duplikat. Nah, ada satu lagi yang kurang di sini, jangan lupa dengan membuat variabel. Nah, name nama. Nah, ini karena ini akan dikirim ke prosedur berikutnya. Nah, ini kita copy saja, copy, paste di bawahnya. Nah, ini nama kita rubah, berarti tadi ada harga. Nah, Anda harus ingat untuk merubah 3 ini jangan lupa Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, berarti ada 4. Lalu rubah dengan harga. Masukkan harga gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita copy lagi. Di bawahnya ada stok. Berarti ini adalah jumlah stok yang akan kita buat. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Rubah dengan stok. Oke. Nah, ini saya lupa tadi. Di sini kan labelnya adalah nama. Kemudian label di sini adalah harga. Di sini stok. Oke, kita lihat dulu tampilannya, apa yang terjadi nih. Oke, sip. Produk create not found. Wah, belum ada berarti. Produk create Cirate. Wah, salah file ya. Oke, resource kita ulang lagi, berarti ini di rename aja, rename. create.blade.php. Create. Oke, udah. Kita tes lagi, lihat tampilan create. Nah, ini nama, harga, dan stok. Nah, di sini kita buat tombol submit. Oke, berarti kita buat tombol submit di bawah, di atas form. Di atas form ini kita buat tombol submit. Berarti di sini ada button. Buttonnya berarti tipenya adalah submit. Kemudian kelasnya kita buat BTN dan BTN primary. Tambah data. Oke, kita tes hasilnya. Nah, ini tambah data ya. Tambah data. Kalau kita klik dia kembali belum ada create berarti. Belum ada create. Laporan
tambah data. Oke, sudah masuk. Nah, itu berarti sudah oke. Lalu kemudian rute, berarti kita akan membuat rutenya adalah create. Berarti kita kembali ke file web. Nah, di sini kita duplikat saja, save alt panah bawah. Nah, di sini berarti kan ada create, cuman di laporan create, laporan Ceriati nanti kita akan merubah form laporan ini yang di create. Nah, ini actionnya kita buat saja ke laporan, saja. Cuman di sini kan ada metode yang akan kita gunakan nantinya pada web. Berarti ini kan metodenya adalah post. Nah, jika ada yang mengakses dengan metode post, maka akan diarahkan ke laporan create. Nah, itu dia dengan metodenya adalah store jika datanya sudah diisi. Nah, seperti itu dia store. Nah, itu sudah oke. Nah, kita kembali ke controller ya. Kita kembali ke controller. Nah, di sini controller, di sini kan sudah tersedia fasilitas store dan otomatis dia Laravel sudah membuat parameternya request dengan variabel request ini otomatis. Oke. Nah, pada request ini nanti isinya adalah inputan yang kita isi dari form input tadi dengan metode create. Nah, di sini akan ada store. Oke. Nah, sini akan kita coba dulu menangkap. Kita akan mencoba melihat apa isi daripada variabel request ini. Nah, kita akan mencoba apa isinya. Kita refresh, create, kita isikan sembarangan aja dulu. Kita klik tambah. Oke, berarti ada kesalahan pada root. Maka kita lihat dulu di root. Nah, ini salah, kita belum menghapus create-nya. Jadi buat aja laporan saja. Jadi akan mengakses ke laporan. Seperti itu. Kita tes lagi. Apa yang terjadi? Nah, 419 packs expire. Apa artinya nih? 419 expire. Nah, ini hebatnya Laravel adalah ini cara Laravel untuk mengamankan form. Untuk mengamankan form kita mengamankan dari sesuatu yang disebut dengan cross-site resource forgery. Artinya apa? Atau pemalsuan pengiriman resource dari situs lain. Nah, dia menganggap bahwa ini belum tersanitasi dengan baik. Nah, ini sepertinya ada dia mendeteksi bahwa ada sebuah teknik hacking kayaknya yang mengirimkan data ke halaman lain, seolah-olah data itu dikirim dari alamat yang benar. Nah, supaya Laravel tahu yang Anda lakukan ini adalah sah atau valid, nah, kita butuh sebuah
apa namanya, sebuah metode, sebuah metode yang disebut dengan token namanya. Jadi Laravel sudah menyediakan sebuah metode untuk mengamankan form inputan. Ini yang sangat luar biasa dari Laravel yang disebut dengan CSRF. Jadi Anda bisa mengetikkan di dalam form ini kan form, kemudian ditutup form, di dalamnya di atas sini Anda cukup mengetikkan ada fungsi dari blade dengan nama add CSRF. Nah, begitu saja, CSRF. Nah, cukup begitu saja. CSRF ini adalah singkatan dari Cross Site Request Forgery di dalam form. Oke, kita save, kita coba refresh, atau kita buat tambah, masukkan data sembarang aja dulu, tambah. Nah, ini isinya sudah ada token. Oke, baik. Nah, kita akan berarti datanya sudah valid. Oleh karena itu maka kita akan menyimpan datanya. Berarti itu sudah valid ya, karena datanya sini sudah ada, sudah tertangkap. Oleh karena itu kita kembali ke laporan controller, atau saya tunjukkan dulu yang tadi. Kita ke laporan tambah data. Nah, jika Anda lihat di sini form, kita inspect elemen, kemudian lihat pada bagian form. Kita lihat pada bagian formnya yang mana nih? Yang ini. Nah, ini kan tambah data, di sini kan ada form. Taran, di sini tiba-tiba muncul sebuah field baru, inputan juga yang dibuat otomatis oleh Laravel dengan tipe data hidden dan namanya adalah token yang berisi adalah kode acak. Ini adalah kode acak. Kode ini dibuat oleh Laravel yang nantinya akan dicocokkan melalui session. Jadi akan dicocokkan melalui session. Oke, itu tiba-tiba nih muncul yang kode CSRF tadi akan memunculkan ini. Oke, sip. Nah, ini sudah oke. Nah, kita kembali ke form supaya sekarang balik ke laporan controller. Tadi ada request store ya, store. Jadi ini adalah untuk halaman form. Nah, apabila dilakukan sudah diisi data, dia akan ke halaman store. Nah, di sini kita akan insert data ke database. Kita akan insert ke database-nya. Cara menginsertnya saya gunakan cara yang pertama dulu. Coba perhatikan. Berarti kan di sini ada store request, ini otomatis dibuat. Nah, buat sebuah variabel di sini dengan variabel produk aja lah ya, produk yang isinya, lalu kita buat objek baru, new. Objeknya kita kasih nama produk. Objeknya kita nama produk, new object. Nah, di bawahnya nanti produk, lalu buat
Ini artinya variabel produk dan diambil data-data produk. Objek baru ya, buat objek baru. Lalu di bawahnya baru kita insertkan data ke ini adalah nama tabel yang isinya nanti ambil request ya, request. Isi dari request ini kita ambil request. Nah, tadi kan sudah kita buat variabelnya adalah nama. Nah, jika variabelnya beda, Anda bisa membedakannya sendiri variabel ya. Ini sesuai dari yang ada pada tabel. Nah, ini sudah. Kemudian yang ini kita kopikan saja. Shift Alt bawah. Nama, kemudian tadi ada harga. Ada harga, di sini juga harga. Kemudian Shift Alt bawah. Di sini Ctrl D, kita buat saja stock. Nah, stocks. Jadi yang sebelah sini adalah nama tabel. Ini nama tabel, nama tabel, nama tabel sesuai yang ada di database kita. Nama, harga, stok, oke, sudah pas. Nah, kemudian lakukan penyimpanan. Oke. Request nama ini adalah yang dikirim dari form nih ya. Yang di sebelah kanan yang dikirim dari form, yang di sebelah kiri adalah nama field yang ada pada database. Nah, setelah itu lakukan store data atau disimpan ya. Jika sudah, kita tinggal save. Maka kita variabel produk ini kita save. Nah, seperti itu, save. Kita save. Oke, dan setelah di save, ini sudah di key insert ke database. Jika sudah beres, kita kembalikan ke halaman semula. Jadi redirect ya. Nah, untuk redirect Anda bisa menggunakan perintah return redirect. Nah, jadi ada return redirect, kemudian halaman apanya adalah laporan. Oke. Nah, selesai, gitu saja. Oke. Coba kita tes. Misalnya di sini saya tambahkan nama Muhammad. Kita refresh dulu ya. Oke, kita ini kok. Oh, ada yang salah nih. Di mana yang salah? Ini laporan sudah tadi di laporan controller. Laporannya sudah pas saya kira nih. Nope. Ini ya, lupa titik koma. Oke, laporan tambah data, nama kita buat Muhammad Ali. Nama produknya adalah kita menjual alat-alat komputer ya, power supply. Harga misalnya 125.000. Stok ada sebanyak 23 unit. Tinggal klik tambah data. Nah, dia kembali ke laporan dan di sini sudah ada power supply. Jika kita lihat detail, nah ini sudah ada. Klik kembali. Nah, itu kira-kira sip. Oke, ini sudah oke, tambah data. Bagaimana kira-kira? Mungkin Anda bisa paham lah ya. Kalau tidak paham bisa berkonsultasi dengan saya.
Oke, baik, kita cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di materi berikutnya tentang edit data ya. Edit atau apalah nanti, atau hapus. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa tekan subscribe, like, and comment serta loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.